Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada minggu malam hari ini tanggal 11 Juni 2023. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau tadi pagi kita sudah melaksanakan ibadah pagi sore. Saya di Jember melayani pekerjaan Tuhan, ibadah pagi dan ibadah sore. Biar hari-hari kita melangkah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Biar hari-hari kita melangkah tidak pernah sendiri. Hidup adalah sebuah perjalanan. Hidup penuh dengan tantangan. Hidup penuh dengan perjuangan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 25. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Banyak orang berpikir ideal jalan saya. Udah hebat, sukses. Waktu Raja Daud sudah menang beberapa kali dalam peperangan, akhirnya dia pada waktu lihat seorang perempuan, dia jatuh di dalam dosa. Menurut pikirannya itu langkah yang ideal, tapi justru langkahnya salah, dosa dan salah di hadapan Tuhan. Langkah menuju maut karena tidak dengar-dengaran. Hawa juga sama, berjalan karena tipuan iblis sehingga makan buah terlarang yang dilarang Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita melangkah salah jalan, jalan yang sesat. Kelihatannya jalan yang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Tapi kita minta sama Tuhan, tuntun hidupku sesuai dengan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Siapa yang menuntun? Itulah Tuhan. Kita minta, marilah Tuhan pimpin saya. Amin. Haleluya. Marilah Tuhan, haleluya, pimpin saya. Amin. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau tinggal, haleluya, ku sendiri, amin, haleluya. Marilah Tuhan, amin, haleluya, pimpin saya, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh dosa, amin, haleluya. Jangan kau biarkan ku sendiri, amin, haleluya. Ada janji Tuhan yang luar biasa, tertulis dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ini janji Tuhan kepada kita semua. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, amin, haleluya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Itu janji Tuhan. Marilah Tuhan Yesus, amin, haleluya, pimpinlah hidupku Bapa, amin, haleluya. Ku tak berani jalan sendiri, amin, haleluya. Dalam dunia, amin, haleluya, penuh susah, amin, haleluya. Jangan kau biarkan aku Bapa hidup tanpa Engkau. Dan
Tanpa Yesus kita gagal. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa Tuhan. Tanpa Engkau Yesus aku gagal. Amin, haleluya. Tanpa Tuhan Yesus aku akan temui jalan buntu. Amin, haleluya. Tanpa Tuhan Yesus jalan menuju maut. Amin. Itu dua Yesus. Tetapi Yesus yang ku cintai, peganglah hidupku. Peganglah hidupku Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus, nama yang maha mulia. Amin, haleluya. Pimpinlah aku ya Yesus, ya Roh Kudus. Amin, haleluya. Jalan dunia yang penuh dengan dosa. Amin, haleluya. Jangan kau tinggal ku sendiri. Amin, haleluya. Tuhan Yesus selalu besertaku sampai aku naik ke surga. Tuhan, sucikan hatiku, pikiran dan mulutku Bapa. Sebentar kami hamba-Mu membaca firman Tuhan. Kami butuh firman-Mu. Firman Tuhan sumber kebenaran. Amin, haleluya. Firman Tuhan sumber kekudusan. Akan ubah hidupku Bapa. Bentuklah hidupku ya Yesus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus kami hamba menebus dan berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita minta selalu pimpinan Tuhan, pimpin hidupku. Besok hari Senin, Bapak Ibu ya, supaya di hari Senin kita beraktivitas, apapun yang kita kerjakan minta pimpinan Tuhan. Sebab dunia ini tidak tahu saudara, penuh dengan spekulasi, dunia penuh dengan kejahatan. Kalau kita tadi baca firman Tuhan, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya maut. Banyak tipu-tipuan itu. Seperti contoh beberapa saat yang lalu, ya, HP saya pernah dihack orang, ya, kena tipu saya. Karena apa? Ya di dalam dunia, ya ditipu-tipu saudara. Tuhan Yesus dia kena tipu dengan Yudas Iskariot. Kenapa kau kena tipu? Manusia yang jahat, ya. Saya sendiri kan hati tulus. Maka kata firman Tuhan, hati tulus juga harus cerdik seperti ular. Jadi sekarang saya harus hati-hati. Undangan
pernikahan itu. Dari nama saya yang undang. Nama teman saya undang saya. Saya pikir dari teman saya undang anaknya akan menikah. Terus dia minta nomor telepon segala macam itu. Saya isi dengan hati yang tulus. Setelah itu baru dihack. Mati habis saya nggak bisa WhatsApp. Untung saya nangis sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Karena saya pagi hari itu, saya harus kirim firman Tuhan. Ya, seperti malam saya harus persiapan firman Tuhan. Pagi hari itu, pagi. Itu sekitar antara jam 2, jam 3 itu. Saya kan tidak tidur Bapak Ibu. Saya merenung firman Tuhan. Dan saya akhirnya firman Tuhan. Tahu-tahu undangan pernikahan dari teman saya pikir ada putra teman saya mau menikah. Saya dengan hati yang tulus, saya isi saudara. Karena inilah, kita anak Tuhan hatinya tulus. Tapi nggak tahu ternyata di dunia banyak tipu-tipuan, tipu muslihat saudara. Wow. Maka senantiasa kita minta pimpinan dari Tuhan sesuai dengan pujian ini. Marilah Tuhan pimpin saya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Saya waktu berdoa, oh Tuhan kenapa saya kena tipu? Tuhan izinkan, Tuhan tahu. Tuhan izinkan supaya saya sadar inilah dunia. Kalau saya tidak pernah ketipu kan firman Tuhan kan katakan inilah dunia penuh kejahatan. Kalau saya enak-enak terus kan tidak pernah mengalami dunia ini ada kejahatan. Justru saya ngalamin itu supaya saya bisa punya pengalaman pribadi. Dan saya alami bahwa benar dunia ini penuh dengan kejahatan. Kalau saya tidak mengalami, tidak pernah dong, tidak bisa pernah. Saya katakan dunia kapan ada kejahatan, saya tidak pernah mengalami. Tapi justru saya diizinkan Tuhan punya pengalaman supaya saya betul cocok firman Tuhan. Dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Para hamba Tuhan saya yakin pernah kena tipu-tipu. Wajar itu. Oh Tuhan Yesus juga kena dengan Yudas Iskariot itu. Banyak seperti Raja Saul. Tuhan angkat dia sebagai raja. Membohongi Tuhan, mengkhianati Tuhan. Jangan kau buang semua Raja Agag. Jangan simpan barang-barang najis dari bangsa kafir. Tapi Raja Saul membohongi Tuhan. Disimpan itu Raja Agag. Disimpan domba-domba, emas-emas yang luar biasa kekayaan itu. Membohongi Tuhan. Mengkhianati Tuhan. Tapi Tuhan marah. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan. Selalu pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita di jalan yang benar. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Ada janji Tuhan tadi. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Ini janji Tuhan lebih biasa. Ini di dalam Yesus. Ada penyertaan Tuhan. Dan saya punya pengalaman seperti itu. Begitu saya menangis sama Tuhan. Tolong Tuhan, tolong Tuhan. Puji Tuhan saudara. Ternyata dari pihak WhatsApp pusatnya itu. Kirim ke saya. Kirim lagi nomor teleponnya. Wah puji Tuhan. Saya tadi tidak sangka-sangka sebab tidak ada jalan keluar saudara. Setelah doa saya kepada Tuhan. Dikirim WhatsApp dari pusatnya WhatsApp. Supaya apa? Mengkonfirmasi lagi nomor telepon saya. Puji Tuhan semua diatur sama Tuhan. Sehingga tidak terjadi hack-hack lagi sampai detik ini. Dan saya punya pengalaman seperti itu. Tidak boleh terjadi hack lagi. Termasuk Bapak Ibu. Hati-hati sekali. Maka pentingnya kita mau andalkan Tuhan. Dan ternyata janji Tuhan. Dia sendiri akan berjalan di depan kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Sehingga semuanya saya merasa lancar semua. Tidak masalah lagi. Ya, email sama saya semua lancar. Semua pokoknya tidak ada masalah apapun. Karena itu. Mohon maaf saudara. Haleluya. Hidung saya gatal saudara. Inilah dunia. Bisa hidung gatal karena saya hidup masih di dunia. Tapi di surga tidak ada hidung gatal saudara. Tidak ada pilek, tidak ada batuk, tidak ada covid, tidak ada apa-apa. Dalam nama Yesus sudah tidak gatal lagi hidung saya. Lancar sampai terakhir. Baik, puji Tuhan. Pokoknya saya sebut nama Yesus. Kalau sudah nama Yesus, nama yang berkuasa. Dia hebat, dia dahsyat. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya 48 ayat 12 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Akulah yang terdahulu. Akulah juga yang terkemudian. Amin. Tuhan sudah pilih kita. Yakub Rohani. Puji Tuhan. Saya berapa kali sebut Yakub, nama saya Pastor Yakub. Berarti firman Tuhan juga buat saya. Amin ini. Buat saudara. Bapak, ibu, saudara semua. Ketahuilah bahwa kita semua sudah dipanggil sama Tuhan. Tuhan Yesus tetap sama. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang buat selama-lamanya. Kalau dulu mujizat Tuhan nyata, saat ini juga sama. Saudara dan saya diberkati Tuhan. Ayat 13.
Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Amin. Tangan Tuhan dalam nama Yesus akan menyertai Bapak Ibu, akan menyertai saya menuju jalan yang benar. Amin. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah, siapa di antara mereka memberitahukan semuanya ini. Dia yang dikasih Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan memanggil dia juga. Aku yang mendatangkan dia, dan segala usahanya akan berhasil. Amin. Segala usaha kita berhasil dalam nama Yesus. Usaha Bapak Ibu dibuat berhasil kalau bersama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu mari mendekatlah kepadaku, kata firman Tuhan. Dengarkanlah ini. Dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Amin. Dengan rohnya Roh Kudus. Roh Kudus kan menyertai Bapak Ibu bersama saya. Ya, seperti janji Tuhan, Roh Kudus tercurah, ya, akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan harus kau temui. Amin. Kita minta pimpinan Tuhan, biar Roh Kudus kan menuntun hidup kita. Hidup adalah sebuah perjalanan. Tanpa Tuhan kita gagal. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan akan pimpin hidup kita kemana harus kita tempuh. Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Dalam nama Yesus, damai sejahtera Tuhan akan menyertai Bapak Ibu. Rumah tangga diberkati, pelayanan diberkati, pekerjaan diberkati, apa yang kerjakan semua diberkati dalam nama Yesus. Dan berikutnya ayat 19, maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Semua anak cucu kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Keluarlah dari Babel, larilah dari Kasdim, beritahukanlah dengan suara-suara surai, dan kabarlah hal ini, siarkanlah dia sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Amin. Keluar dari Babel, lari dari Kasdim. Mari bicara dunia nih. Keluarlah dari dunia, jauhkan dari kedagingan, jauhkan dari nafsu, jauh dari dosa. Kalau kita jauh dari dunia, jauh dari dosa, Tuhan Yesus senantiasa bersama kita. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Amin. Yakub saya, Yakub Bapak Ibu, Yakub adalah anak-anak Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan Yesus ini, cinta sama Tuhan. Mereka tidak menderita haus ketika memimpin mereka melalui tempat-tempat yang tandus, yang mengeluarkan air dari gunung batu bagi mereka, yang membelah gunung batu, maka memancarlah air. Tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Firman Tuhan, amin. Air berkat Tuhan. Air adalah sumber kehidupan, adalah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Bapak Ibu Saudara bersama saya diberkati Tuhan. Mari kita minta pimpinan Tuhan, supaya langkah demi langkah kita senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai besok pagi, Senin pagi, kita dengarkan firman Tuhan kembali yang saya sampaikan. Pagi, malam. Pokoknya, ayo kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Kita selalu minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita, supaya Tuhan memberikan damai sejahtera. Karena damai sejahtera hanya diberikan kepada kita anak Tuhan Yesus. Tapi bagi orang fasik, kata firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera. Bagi orang fasik itu firman Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Marilah Tuhan. Amin. Minta pimpinan Tuhan. Pimpin saya. Amin. Haleluya. Ku tak berani jalan sendiri. Amin. Haleluya. Dalam dunia ini yang penuh dosa, penuh dengan tipu muslihat. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Haleluya. Marilah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Roh Kudus pimpin hidupku. Amin. Haleluya. Ke jalan yang harus aku tempuh, Bapa, pimpinlah ya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ke jalan
yang benar, sampai aku masuk ke surga. Amin, haleluya. Ku mau setia sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Amin, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin, haleluya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari Bapak Ibu berjaga dan berdoa. Cintailah firman Tuhan dan cintailah Yesus, dan Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, apa yang kita kerjakan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Karena janji Tuhan, Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.